ketika Nabi Musa selesai puasa 40 hari. Jadi puasa 40 hari itu 30 hari di bulan Dzulqa'dah, 10 harinya di bulan Dzulhijjah. Puasane 40 dina. Ini sebelum menerima petunjuk atau menerima kitab. Jadi Nabi Musa diperintah Allah, Nabi Musa, pergilah engkau ke Gunung Tur untuk menerima kitab dariku dan berpuasalah kamu. Berapa banyak? 40 hari. Jadi jangan macam-macam dengan angka 40 hari. Ada riwayatnya, ada ceritanya. Lo puasa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pirang dina, 40 dina. Mana dalilnya? Wah, gagah. Belum ada tafsir, tak dalil. Ya, 40 hari Nabi Musa itu puasanya 40 dina. Untuk menerima ilmu. Nah, kalau orang zaman sekarang ilmu. Apa yang? Kitab Taurat. Pulang mendapatkan kitab Taurat, Nabi Musa menemukan umatnya sebagian itu sudah menyembah sapi. Yang sapi itu dibuat oleh Musa As-Samiri, terbuat dari emas dan intan permata, yang bisa ngomong, bisa jalan, bisa gerak. Maka Nabi Musa kemudian memerintahkan kepada umatnya, wahai umatku, bertobatlah kalian kepada Zat yang menciptakan kamu. Kamu menyembah itu kepada yang membuat kamu, bukan menyembah kepada yang dibuat oleh kamu. Jadi menyembah kepada yang membuat kita, bukan menyembah kepada yang dibuat kita. Sapi pedak itu dibuat oleh manusia. Maka sembahlah yang membuat manusia, jangan menyembah yang dibuat manusia. Lalu Bani Israil bertanya, ya saya bertobat, Musa, saya tobat kiyaan. Mana? Nah, kan saya sekarang topongan, saya sekarang sarungan, saya sekarang jaket mafiaan, sekarang mafia. Ya bukan begitu, kata Nabi Musa. Kalau tobatmu hanya dengan badanmu saja, maka kamu itu bertobat kepada manusia seperti itu tuh. Tapi kamu harus bertobat dengan hatimu juga. Jadi jangan bertobat itu jangan hijrah si mau beli cadaran, hijrah pakai cadaran misalnya. Si mau nunggu lepis, hijrah nunggu sarung misalnya. Itu bukan seperti itu, kata Nabi Musa. Bukan badanmu tanpa hatimu. Kalau hanya badanmu, hanya penampilanmu, maka itu kamu bertobatnya depan manusia saja, belum kepada bertobat kepada Allah. Nah terus pipe Nabi Musa supaya saya itu bertobatnya kepada Allah. Maka Nabi Musa dawuh, faqtulu anfusakum, maka bunuh dirimu. Lalu kamu menyesal? Iya Nabi Musa, menyesal kamu telah menyembah pedek. Iya Nabi Musa. Terus ya sekarang kalau kata kamu saya harus sholat, kata kamu saya harus puasa, saya ya nggak begitu. Terus faqtulu anfusakum, bunuh dirimu. Maka kemudian ada 12.000 orang yang tidak menyembah pedek. Selebihnya nyembah kabeh itu, musyrik kabeh, murtad semua. Nah, maka yang 12.000 itu bawa pedang satu-satu dibunuskan. Nah, dibunuskan. Yang lain yang nyembah ini didodok semua ini, tegang semua ini. Tegang. Ini kan rai-rai berdosa semua ini. Tegang sih loh. Rai-rai berdosa ini. Tegang apa ya? Lalu yang 12.000 bawa pedang menghunuskan. Lah ada yang orang yang berdosa yang bertobat itu berdiri ngacu. Kalian, saya memang telah bersalah menyembah pedek. Tapi kita kan sudah bertobat. Kita ini sedulurmu, kita ini saudaramu. Kenapa kalian harus membunuh kami? Nah, padahal dibunuh itu atas perintah Nabi Musa, atas perintah Nabi dibunuh.
tapi protes. Maka yang satu orang ini kemudian dilaknati oleh Allah. Maka bagaimana? Yang lain tidak protes. Siap. Kamu salah deh bro. Iya Nabi Musa. Menyembah budak? Iya. Kamu bertobat? Bertobat. Terus kamu harus ikhlas, masrahkan dan ridho kamu dibunuh. Mangga. Matilah dia pun dibunuh. Nah, kenapa? At-Tawwabur Rahim. Allah menerima taubatnya dan Allah mengasihi dia bro. Daripada hidup bergelimang dosa, mati be bro. Kan gitu. Mati bro. Gelimang kon berarti ya? Hah? Bro. Makanya kalau kayak itu orang perampok misalnya mati kayak melayang itu orang suka sholat suka ibadah melayang kayak terus nyolati ditanya Pak Kiai ngomong pun lebih suka sholat minggu lama musuh yang senang naik merampok golnya tapi sholat saya bersyukur kemaksiatannya berhenti sampai di situ bang. Bayangkan kalau tambah-tambah lagi, kan enggak? Lalu ada beberapa orang, ayat selanjutnya Gusti Allah dawuh pada akhirnya Nabi Harun dan Nabi Musa itu berdoalah kepada Allah, ya Allah, kalau semua yang bertaubat harus dibunuh, habislah nanti umat saya. Kepada Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, sudahlah cukup Nabi, sudahlah cukup Musa, bahwa sebagian itu dalam menunjukkan keseriusannya dalam bertobat. Keseriusannya dalam bertobat. Yang lain saya maafkan dan itu adalah Ar-Rahim atas dasar welas kasih sayang. Karena dalam bertobat itu tidak cukup dalam mulut dan dalam penampilan, harus ada pengorbanan. Harus ada pengorbanan. Yogi biasanya mabok, biasanya. Lamun orang mabok lara untuk kan. Jadi dia mabok. Patungan mi, mabok kan mi. Iya yo. Oh halo bro, patungan. Yo jare tobat, mohon maaf Kang. Yang lain saya bertobat. Terus kalau mabok bisa saya. Kenapa? Lara untuk lo kan mabok nih Kang. Jadi ya mabok wes. Kamu tobat enggak ya? Saya tobat Kang. Nah, maka itulah pengorbananmu dalam bertobat. Kan? Harus ada pengorbanan. Berhenti dari hal yang disenangi, dari hal yang disukai. Itu adalah pengorbanannya seperti itu. Untung dulu kayak Bani Israel bertobatnya harus dibunuh itu. Nah, kalau kita ya serius lah. Sering banyak baca istighfar. Ini banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan kita harus bertobat. Bertobat itu salah satunya dengan ucapan berbanyak baca istighfar. Monon. Nah, istighfar itu penting. Dan istighfar itu kalau menurut kisah Hasan Basri itu ya. Jadi dulu itu ada ulama namanya Hasan al-Basri, ulama namanya Syekh Hasan, itu dari negara Basro, sehingga disebutnya Hasan Basri. Suatu saat Hasan Basri itu kedatangan tamu. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam. Riben. Punten Pak Kiai, kulaku wong tani. Ya, ruh. Rai tani raku. Terus ya tani kulaku blesak bae Pak Kiai. Kurang banyu, dulu pernah bae hasil. Terus ya priben. Dari Kiai Hasan Basri, Bapak sing akeh maca istighfar. Istighfar priben sama gue sing dawa ya anak, sing sedeng anak, sing cedek anak. Sing dawa Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya
صالحا وهب لي رزقا حلالا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة nasuha. Itu soal yang panjang. Yang sedangnya astagfirullahaladzim, penahukan al-ghafar. Sing wicet deke astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kau konon pakai nggih, pintuira sakene. Ulanglah ini petani yang biasa tandurannya biasa baik, gagal baik. Berapa jam datang lagi tamu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saking pundi? Saking desa anu. Pripun? Kulaku anu je Pak Kiai. Kulaku wisuwe kawinan. Terus pengen kawin maning. Ya ora Pak Kiai. Maksudnya durung duwe anak. Terus pengen duwe anak wis 20 tahun, wis 20 tahun, 40 tahun durung. Nah, dari Hasan Al-Basri, kamu perbanyaklah istighfar. Alik, pandengar ya. Di komponen apa? Istighfar. Lalu kemarin tamu laku mancan. Pak Kiai, riben, ula sing anu iya, anak pak, ula pun desa anu negara anu. Uripe akeh tani ora sokan udah lawas pirang tahun pirang bulan ora udan Pak Kiai. Riben, wis sira sing akeh maca istighfar. Jadi 3 orang tamu ini dengan kasus yang berbeda, tapi obatnya itu pada apa? Maca istighfar. Lalu santrinya mau diperang, ya orang Pak Kiai, tamu telu masalahnya beda-beda, kasus yang berbeda-beda, Pak. Persoalannya beda, tapi obatnya sampai kok membayar pada maca istighfar. Priben makan Pak Kiai. Dari Hasan Al-Basri. Nah, sing ngupai jawaban kononku. Tapi sing ngupai jawaban kononku Gusti Allah. Makanya sira ngaji sing tutup nan. Lu aja nang Fatihah juz amal ilen. Oh, ya beli nemu kowe. Jadi surat anu, kami mana ya? Istaghfiru rabbakum innahu sama alaikum wa yudikum bi amwalin wa walina wa yasalakum jannati wa yasalakum maning sing palane selalu bangkrut, selalu rugi, selalu duit. Dagang, orang dagang paling kulaku dagang kan dagang ini orang untung baik, jadi orang duit, rugi baik. Dari Hasan baca istighfar. 4 tamu tuh ya, 1 petani yang pengen hasilnya bagus, terus orang udan-udan, si pengen orang dua anak sing apa fakir baik ada duit semuanya baca istighfar sebab Allah tahu ono di Quran istaghfiru rabbakum bacalah kalian istighfar kepada Tuhanmu yursili sama maka Allah Tuhanmu akan menurunkan hujan midloro dengan deras wa yumtikum bi amwalin dan Allah akan melipat gandakan hartamu awal wabanina dan Allah akan memberikan kalian nikmat anak yang soleh-soleh kan kon. Terus wa yaj'alakum jannatin akan memberikan pertanian yang subur-subur kon. Nah, jadi dengan istighfar itu ya dengan istighfar perbanyaklah